Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, saat ini kita berada di kota Labuhan Bili, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan latar belakang bangunan Madrasah Yayasan Pendidikan Haris Nasution yang insya Allah kedepannya akan berkembang menjadi sebuah pesantren. Mohon doa restu dari rekan-rekan, saudara-saudariku semua para pemirsa. Kita bacakan kembali beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Ada juga yang masuk melalui chat WA di nomor WA kita 0813 96 79 3071. Yang pertama dari saudara kita di Sibolga ini. Assalamualaikum Ustadz. Saya dan istri saya selama kami hidup berumah tangga sampai saat ini tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak. Kemudian saya mengambil anak perempuan dari adik kandung saya yang laki-laki, mulai dari bayi sampai dewasa. Kemudian sekaligus menikahkannya dengan anak adik kandung saya juga yang perempuan. Dengan adik kandung saya, dengan anak adik kandung saya juga yang perempuan. Kemudian selama kami hidup bersama istri dan anak yang saya angkat tersebut mempunyai harta dari hasil pencerian kami sendiri dengan istri saya. Pertanyaannya, bagaimanakah posisi anak angkat kami tersebut dengan harta kami tersebut? Begitu kira-kira pertanyaannya Ustadz. Sementara segala harta kami tersebut sudah kami atasnamakan menjadi nama anak angkat kandung kami tersebut. Mohon penjelasannya. Kalau bisa sekaligus dalilnya. Kalau ada, wassalam. Jadi, rupanya Anda mengambil anak angkat. Yang anak angkat itu sesungguhnya adalah keponakan kandung Anda sendiri. Anak perempuan dari adik laki-laki Anda. Kemudian setelah dewasa Anda nikahkanlah anak angkat Anda itu kepada keponakan Anda juga. Tentunya anak laki-laki dari adik perempuan Anda. Lalu seluruh harta yang ada, seluruh harta yang Anda miliki bersama istri Anda atasnamakan kepada anak angkat Anda tadi. Bagaimana status harta itu? Kalau memang Anda dan istri telah menghibahkan itu kepada anak angkat Anda, maka berpindahlah kepemilikan dari Anda dan istri kepada yang menerima hibah tersebut. Sehingga pada saat Anda dan istri Anda meninggal dunia, Anda sudah tidak punya harta warisan lagi. Karena harta yang ada itu sudah menjadi milik dari anak angkat Anda yang menerima hibah tersebut. Tapi tadi dari penjelasan Anda, ternyata Anda masih punya ahli waris. Karena Anda masih punya ahli waris, maka sebaiknya janganlah semua harta itu dihibahkan kepada anak angkat Anda. Sisakanlah harta warisan untuk Anda. Maksud saya, ketika Anda dan istri nanti meninggal dunia, masih ada harta warisan yang tersisa, di mana harta warisan itu insya Allah akan dimiliki oleh ahli waris Anda yang lain. Anda masih punya adik laki-laki kandung, Anda juga masih punya adik perempuan kandung, dan mungkin ada ahli waris yang lain. Demikian. Yusuf Self. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Keluarga ibu saya ada 6 bersaudara. Sekarang sisa 5 orang. 1 meninggal kemarin perempuan tanpa memiliki anak atau suami. Sisa 3 perempuan dan 1 laki-laki. Pembagian warisnya bagaimana Ustadz? Terima kasih banyak. Jadi kalau begitu, seorang meninggal dunia, almarhumah perempuan, ahli warisnya ada saudara kandung laki-laki 1 orang, kemudian ada saudari perempuan kandung 3 orang. Maka seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah itu dibagi 5. Mengapa dibagi 5? Karena 1 orang laki-laki hitungannya 2 bagian. Maka 1 orang laki-laki itu bagiannya 2/5 kali harta warisan sama dengan sekian. Sementara 3 orang saudari perempuan kandung almarhumah, masing-masing bagian mereka 1/5 kali 1/5 kali harta warisan sama dengan sekian. Demikian cara membaginya. Pahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, izin bertanya, apabila ada seorang istri meninggal dan suaminya pun sudah meninggal duluan, dan mereka memiliki hanya satu anak perempuan, dan si istri memiliki saudara kandung 4 laki-laki, tapi 3 sudah meninggal, 1 yang masih hidup. Dan ada saudara kandung 4 perempuan, 2 sudah meninggal, 2 yang masih ada. Bagaimana pembagiannya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Jadi mereka punya anak 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Kemudian sang istri waktu meninggal ada 1 orang saudara laki-laki yang masih hidup. Kemudian ada 2 orang saudari perempuan yang masih hidup. Kalaulah harta yang ada itu adalah harta bersama antara suami dan istri, maka pada saat suami meninggal duluan, katakanlah harta bersamanya 100 juta, yang menjadi harta warisan suami saat meninggal dunia hanya 50 juta. 50 juta lagi menjadi hak dari istrinya. Kemudian sang istri selaku ahli waris masih mendapatkan 1/8 dari 100 juta, 1/8 dari 50 juta harta warisan suami. Kemudian anak kandung mendapatkan bagian setengah dari 50 juta harta warisan almarhum ayahnya. Kalau ada ahli waris yang lain, mungkin ada saudara-saudari kandung dari almarhum, maka sisanya itulah untuk mereka. 1/8 untuk istri dari yang 50 juta itu, setengah untuk anak perempuan kandung, sisanya mungkin ada saudara-saudari kandung dari almarhum, ada ahli waris yang lain. Kalau memang tidak ada ahli waris yang lain, yang ada hanyalah 1 orang istri dan 1 orang anak perempuan kandung, maka 1/8 untuk istri, sisanya semuanya menjadi bagian dari 1 orang anak perempuan kandung. Demikian. Lalu pada saat pada saat istri meninggal dunia, maka posisi hartanya tentu ada 50 juta yang ia dapatkan dari harta bersama, ditambah dengan 1/8 dari 50 juta. 1/8 dari 50 juta itu berarti berapa itu? 6.250.000 rupiah. Jadi harta warisan dari almarhumah saat meninggal dunia adalah 56.250.000 rupiah. Ahli warisnya ada 1 orang anak perempuan kandung, ada 1 orang saudara laki-laki kandung, ada 3 orang saudari perempuan kandung. Cara membaginya, anak perempuan kandung dapat setengah dari 56.250.000 rupiah. Kemudian selebihnya untuk saudara-saudari kandung.